Raymond berjalan menghampiri Naura yang masih berada di ruangannya. Ia berencana mengajak Naura pulang bersama. Langkahnya semakin mendekat ke arah ruangan Naura, namun tiba-tiba Naura keluar dari ruangannya, seolah sudah siap untuk pulang ke rumah. Naura berjalan menuju lift di lantai itu. Raymond mempercepat langkahnya untuk mengejarnya. Ia menarik tangan Naura yang hendak masuk ke dalam lift. Raymond, Naura terkejut karena tarikan di tangannya. Kamu mau ninggalin aku dan pulang sendiri? Raymond menatap Naura dengan lekat. Ia mendekat hingga jarak antara wajah mereka hanya sejengkal. Bukan begitu, Ray, Naura menjawab dengan gugup. Kap. Raymond mendaratkan ciuman di bibir ranum Naura, lalu mendorong tubuh Naura ke sudut tak jauh dari lift. Naura yang terkejut belum sempat merespons perlakuan Raymond. Kamu apa-apaan sih, Ray? Nanti kalau ada yang lihat gimana? Naura mengomel setelah Raymond melepas ciumannya. Biarkan saja. Biar semua orang tahu kalau kamu milikku, jawab Raymond. Kamu ini ya. Udah, ayo pulang. Naura berjalan memasuki lift, diikuti Raymond yang menyusul di belakangnya. Pintu lift tertutup, memperlihatkan seringai di wajah tampan Raymond. Ia sengaja melakukan itu saat melihat Alex yang memperhatikan Naura dari balik sudut dinding, tak jauh dari posisinya saat itu. Cih. Semakin banyak pengganggu saja, gumam Raymond, terdengar sayup-sayup di telinga Naura. Kamu ngomong apa, Ray? Naura bertanya karena ucapan Raymond tak terdengar jelas. Aku bilang kamu cantik. Dan aku beruntung bisa bersamamu, Raymond mengecup kening Naura dengan lembut. Aku juga beruntung bisa bersamamu, Ray. Naura menampilkan senyum manisnya. Raymond tahu bahwa Alex masih mencoba mendekati Naura. Ia juga tahu bahwa Fea pernah bertemu dengan Alex. Mereka pasti merencanakan sesuatu. Raymond sengaja menugaskan mata-mata untuk memperhatikan gerak-gerik Fea yang mencurigakan. Ia tahu persis bahwa Fea tidak akan menyerah begitu saja. Jadi, ia mencoba mengikuti permainan Fea untuk mengecohnya. Tak disangka, kekasihnya punya cara sendiri untuk membalas perlakuan Fea. Raymond teringat kejadian makan siang tadi. Naura sengaja menempelkan lipstik di pergelangan tangannya untuk mencari perhatiannya dan membuat Fea cemburu. Tentu saja, ia mengikuti alur permainan kekasihnya itu, dan itu berhasil membuat Fea pergi dengan emosi. Raymond terkekeh kecil mengingat kejadian itu. Kamu kenapa tertawa, Ray? Apa ada yang lucu? Naura bertanya heran saat mendengar tawa kecil Raymond. Tidak kok, sayang. Ayo keluar. Raymond mengalihkan pertanyaan Naura, lalu berjalan keluar lift. Keduanya berjalan menuju parkiran mobil Raymond. Raymond membukakan pintu mobil untuk Naura. Naura melihat ke sekelilingnya, memastikan tak ada orang. Setelah merasa aman, ia secepat kilat masuk ke dalam mobil Raymond. Kamu ngapain kayak maling begitu? Raymond heran melihat tingkah Naura yang celingukan. Hehe, aku takut ada yang lihat, Ray. Nanti timbul gosip lagi, Naura tertawa kecil menjawab pertanyaan Raymond. Aku nggak masalah kalau ada yang tahu. Biar tak ada lagi yang mengganggu milikku, Raymond menatap Naura dengan serius. Tidak bisa begitu, Ray. Aku nggak mau jadi bahan pembicaraan orang sekantor. Aku belum siap. Jadi, kita harus jaga sikap di depan orang lain, oke? Terserah kamu saja, Raymond menjawab seadanya. Mobil mewah Raymond melaju meninggalkan parkiran kantor. Mobil itu terus berjalan, memecah jalan ibu kota yang mulai ramai dan macet. Alex keluar dari persembunyiannya saat melihat pintu lift yang dinaiki Raymond dan Naura tertutup. Ia menatap lurus ke arah lift yang masih tertutup. Hatinya terasa sakit melihat Raymond mencium Naura. Ia tak terima melihat kelakuan Raymond terhadap Naura. Fea benar, aku harus bertindak sebelum Raymond menghancurkan dan mengecewakan Naura. Aku harus menyelamatkan Naura dari orang seperti Raymond. Alex mengepalkan tangannya dengan kuat.
Alex mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ia mencari kontak seseorang di dalamnya. Tangannya berhenti saat menemukan yang dicari. Tanpa basa-basi, ia langsung menekan tombol panggil. "Halo," suara wanita di seberang telepon menjawab dengan ceria. "Aku tahu kalau kamu pasti akan menghubungiku. Karena kamu sudah pasti butuh bantuanku." Wanita itu berbicara dengan percaya diri. "Kau tak perlu banyak omong. Aku setuju bekerja sama denganmu. Jadi, ayo kita lakukan." Alex langsung to the point. "Aku sudah menebaknya. Kamu tunggu saja, aku pasti akan memberikanmu ide yang cemerlang." "Apa itu?" Alex penasaran dengan ide yang dimaksud. "Tak usah banyak tanya, malam nanti kita bertemu. Kita berbicara secara langsung saja." "Oke, baiklah." Alex mematikan sambungan teleponnya. Alex berlalu meninggalkan gedung kantornya, memasuki mobilnya, dan bersiap menginjak pedal gas. Sesaat sebelum ia melaju, ponselnya berdering, menandakan ada pesan masuk. Alex menghentikan aktivitasnya sejenak. Ia meraih ponselnya dan melihat pesan yang masuk. "Lex, malam besok ada waktu nggak? Aku ingin bertemu." Alex membaca pesan dari Kayla. "Ada apa ya? Kayla ingin menemui aku. Apa ada hubungan dengan Naura?" Alex bergumam sendiri, memikirkan maksud Kayla yang mengajaknya bertemu. Tak ingin berpikir panjang, Alex memainkan jarinya untuk membalas pesan Kayla. "Oke, baiklah." Alex menyetujui ajakan Kayla untuk bertemu. Ia penasaran kenapa Kayla ingin menemuinya. Setelah membalas pesan dari Kayla, ia kembali menginjak pedal gas untuk melajukan mobilnya menuju apartemen miliknya. "Ray, ini bukan jalan ke arah rumahku," Naura memberitahu Raymond saat mobil yang ditumpanginya melaju ke arah yang berbeda. "Emang ini bukan arah ke rumahmu?" Raymond mengiyakan perkataan Naura. Terus kita mau kemana, Ray?" "Aku mau ajak kamu makan malam dulu, setelah itu baru ku antar pulang." "Oh, tapi makan malam kan masih lama, Ray. Ini aja masih sore." Iya. Jadi, sebelum makan malam, kita mau kemana dulu? Kamu ada tempat yang ingin kamu kunjungi?" Bagaimana kalau kita nonton saja? Nonton film romantis sepertinya seru juga," Naura memberikan ide pada Raymond. Ia belum pernah nonton bareng kekasih dan ingin merasakan bagaimana rasanya. "Ide yang bagus, sayang." Raymond mempercepat laju mobilnya. Mobil mewah Raymond terus melaju memasuki kawasan elit. Naura melihat sekitarnya. Ia seperti pernah ke sini. "Ray, ini bukannya jalan menuju apartemenmu, ya?" Naura mengingat jalan yang pernah ia lalui saat menuju apartemen Raymond. "Kamu benar, sayang. Ini memang jalan menuju apartemenku." Raymond menyunggingkan senyum ke arah Naura. "Katanya mau nonton, terus ngapain ke sini?" "Iya, nonton. Tapi nonton di apartemenku saja. Di sini lebih enak dibandingkan bioskop yang harus berdesak-desakan." "Memangnya di sini ada bioskop juga?" "Tentu saja ada. Apa yang kamu mau, aku bisa adakan untukmu. Sekarang, ayo turun." Raymond mengajak Naura untuk turun dari mobilnya saat mobil itu berhenti di parkiran apartemennya. Naura mengikuti langkah Raymond dari belakang. Keduanya terus berjalan memasuki gedung apartemen Raymond. Tidak seperti saat pertama Naura ke sini yang dicegah oleh satpam, sekarang Naura masuk dengan santai bersama Raymond. Tak ada yang mencoba menghentikannya. Naura kembali memasuki apartemen mewah Raymond. Ini kali keduanya ia menginjakkan kaki di apartemen itu. Keadaan apartemen Raymond tak berubah, masih sama bersih dan mewah seperti terakhir ia melihatnya. "Ayo duduk dulu," Raymond meminta Naura yang berdiri kaku. Naura mengikuti perintah Raymond. Ia segera duduk di kursi tamu mewah milik Raymond. Kursi itu terasa empuk, membuat bokong Naura nyaman berada di sana. "Kamu mau minum apa, sayang? Biar aku buatkan." Raymond menawari minuman pada Naura. "Nggak usah repot begitu, Ray.
Aku bisa ambil sendiri kok, Naura menolak dengan lembut. Ya sudah. Kamu nggak perlu sungkan, anggap saja apartemen sendiri. Kamu tunggu sebentar, ya, aku mau ganti baju dulu. Raymond berlalu meninggalkan Naura seorang diri. Naura berdiri dari duduknya, lalu melangkah menuju dapur. Ia ingin membuat minuman segar untuknya dan Raymond. Naura melihat bahan-bahan yang ada di kulkas Raymond. Sepertinya stok di dapur Raymond baru diisi, terlihat dari bahan-bahan yang masih lengkap. Di meja makan juga sudah tersedia makanan yang enak, seperti sengaja disiapkan untuk Raymond. Makanan itu menggugah selera Naura. Naura mencoba fokus pada tujuan awalnya ke dapur. Ia segera membuat minuman untuknya dan Raymond. Melihat bahan yang ada, pilihannya jatuh pada minuman latte segar. Ia segera membuat es latte cincau. Kebetulan sekali di kulkas Raymond ada cincau, dan bahan-bahan lain yang diperlukan juga tersedia di sana. Tangan halus dan lembut Naura mulai meracik minuman es latte cincau dengan lihai, seperti sudah biasa membuatnya. Naura memang sudah biasa meracik minuman itu. Saat ibunya masih hidup, kalau cuaca sangat panas, Naura sering membuat minuman itu bersama ibunya. Mengingat ibunya membuat wajah Naura jadi muram, penuh kesedihan. Kamu buat apa, sayang? Raymond memeluk Naura dari belakang. Ray, ini aku buat minuman segar untuk kita. Kamu kenapa, sayang? Muram begitu. Apa ada yang mengganggu pikiranmu? Raymond menangkap ekspresi sedih di raut wajah Naura. Aku hanya teringat dengan ibu, Ray. Dulu aku sering buat minuman ini bersama ibu. Sekarang itu hanya tinggal kenangan yang tak akan bisa diulang lagi. Naura menitikkan air mata saat mengutarakan isi hatinya. Sudah, kamu jangan sedih begitu dong. Nanti ibu ikut sedih kalau melihatmu begini. Raymond mencoba menghibur Naura. Dan kamu tenang saja. Orang suruhanku masih terus menyelidiki kasus tabrak lari itu. Kita pasti bisa menemukan pelakunya, Raymond mencoba meyakinkan Naura. Terima kasih ya, Ray. Kamu selalu mau membantuku. Jangan berterima kasih begitu, sayang. Ini juga tugasku sebagai kekasihmu. Sekarang jangan sedih lagi, ya. Ayo. Katanya mau nonton. Iya, ayo, Ray. Naura menghapus jejak kesedihannya. Ia melangkah mengikuti Raymond dengan membawa minuman di tangannya. Raymond terus melangkah memasuki pintu yang terletak di dekat dapur. Naura mengikuti di belakangnya. Memasuki pintu itu membuat Naura tercengang. Ternyata di dalam pintu itu luas sekali. Pintu itu adalah penghubung ke berbagai ruangan. Fasilitas di apartemen Raymond memang menakjubkan. Mata Naura dimanjakan dengan penampakan sky pool yang sangat memukau. Ia juga melewati ruang khusus untuk olahraga yang dilengkapi fasilitas lengkap. Terakhir, Naura masuk ke dalam ruang teater. Teater mini inilah yang dimaksud Raymond. Ruangan untuk nonton ini sangat bagus dengan interior yang mewah. Menonton di sini memang jauh lebih nyaman daripada di bioskop. Oh, ini keren banget, Ray. Naura mengungkapkan ketakjubannya. Kamu suka, sayang? Iya, Ray, aku suka. Aku baru pertama kali melihat teater mini seperti ini. Syukurlah kalau kamu suka. Aku bisa bangun yang lebih bagus dari ini kalau kau mau. Gombal aja terus. Naura menyindir Raymond yang terus menggombal. Aku serius loh, sayang. Kamu mau yang seperti apa, tinggal bilang padaku. Ini kan juga bakal menjadi tempat tinggalmu nantinya. Mendengar perkataan Raymond membuat Naura bahagia. Perkataan Raymond seperti orang yang sudah melamar saja. Raymond memutar film romantis yang dipilih Naura. Keduanya fokus menonton dengan seksama. Raymond menarik Naura agar bersandar padanya. Keduanya semakin larut menikmati film yang sedang diputar. Harum tubuh Naura membuat fokus Raymond buyar. Kepala yang bersandar padanya itu membuat Raymond mencium wangi rambut Naura.
Bukannya menonton, Raimon malah beralih memperhatikan wanita cantik yang bersandar padanya. Raimon tersenyum melihat ekspresi Naura saat menonton. Kekasihnya itu terlalu fokus menonton film sampai tak tahu bahwa Raimon terus memperhatikan segala gerak-geriknya. Naura yang mulai merasa haus meraih minuman buatannya tadi yang terletak di atas meja. Ia meneguk minuman segar itu hingga membuat bibirnya basah bekas minuman. Pandangan Raimon langsung tertuju pada bibir basah Naura. Bibir itu sangat menggoda di mata Raimon. Melihat Naura yang menjilati minuman yang menempel di bibirnya membuat Raimon tergoda. Tanpa pikir panjang, Raimon langsung beraksi. "Sini, aku bantu bersihkan." Kap. Raimon meraih tengkuk Naura dan langsung melumpat bibir Naura. Hal itu membuat Naura terkejut sesaat. Tanpa peduli dengan ekspresi Naura yang melotot ke arahnya, Raimon terus melumpat bibir Naura yang terasa manis berkat sisa minuman yang diteguknya tadi. Melihat Naura yang meronta, Raimon segera melepaskan ciumannya. Naura bernapas lega sesaat setelah Raimon melepaskan ciumannya. Melihat Naura yang bernapas lega membuat Raimon tertawa cekikikan. Naura sangat lucu dengan pipi memerah seperti udang rebus. "Ih, Raimon, kenapa tertawa sih?" Naura memukul pelan dada bidang Raimon. "Pipimu memerah seperti udang rebus." "Lucu sekali," Raimon melanjutkan tawanya. "Itu kan ulah kamu, Rai. Jadi, berhenti tertawa." Naura berkata dengan cemberut ke arah Raimon. Iya. Maaf, sayang, aku jadi hilang kendali saat melihat bibir yang menggoda." Raimon menatap sayu ke arah Naura. Naura seperti terhipnotis oleh tatapan Raimon. Mata indah itu menatapnya dengan lekat. Keduanya saling tatap, seperti berkomunikasi lewat tatapan mata. Entah dorongan apa yang membuat keduanya semakin mendekat dan kap. Keduanya menyatu dalam elumuatan lembut. Raimon mencium bibir Naura dengan lembut. Begitu pula Naura membalas ciuman Raimon dengan lembut. Ding, dong. Suara bel mengejutkan keduanya. Raimon menghentikan aktivitasnya saat mendengar suara bel itu. Cek. Siapa sih? Ganggu orang aja. Raimon berdecak kesal. Siapa, Rai? Coba lihat dulu gih. Naura menyuruh Raimon memeriksa siapa yang datang. Sudah, biarin aja, sayang. Paling urusan nggak penting. Nggak tahu orang lagi ikut-ikutan kimochi apa. Raimon tak mau menghentikan aktivitasnya. Tapi, Rai, belum selesai Naura membantah, bibirnya sudah dibungkam duluan oleh Raimon. Ding, dong. Suara bel kembali terdengar. Tapi Raimon tak mempedulikannya sama sekali. Ia masih asyik mencumbu Naura. Hingga suara panggilan dari ruang tamu mengejutkannya. Rai, Raimon, Rai. Suara yang memanggil namanya membuat Raimon terkejut. Ia menghentikan aktivitasnya dan langsung berdiri. Gawat. Itu Mom, sayang. Ayo bangun. Rapikan penampilanmu, Raimon berbicara sambil membantu Naura merapikan penampilannya. Apa? Itu ibu kamu. Naura menjadi panik mendengar siapa yang datang. Iya, sayang, itu suara Mom. Aku akan menahan Mom. Setelah rapi, kamu nyusul aku keluar, ya. Raimon berlari keluar dari ruang teater. Aku sampai lupa kalau Mom punya password apartemenku. Sepertinya besok harus diperbarui lagi, Raimon bergumam sambil melangkah menuju arah suara Momnya. Mom, Raimon menyapa Momnya yang akan membuka pintu penghubung. Rai, Mom pikir kamu lagi olahraga. Sampai tidak dengar kalau Mom datang. Aku tidak lagi olahraga, Mom. Ayo kita ke ruang tamu. Raimon mengajak Momnya kembali ke ruang tamu. Kalau tidak olahraga, ngapain kamu jadi ngos-ngosan begitu? Adelia heran kenapa anaknya seperti abis olahraga. Sudahlah, Mom. Kita ngobrol di ruang tamu saja. Raimon menuntun Momnya menuju ruang tamu. Ibu dan anak itu sudah duduk di sofa tamu.
Tak lupa, Raymond meletakkan minuman di atas meja untuk momnya. Mom kok datang ke sini tidak ngabarin sih? Aku kan bisa jemput mom. Atau mom tak perlu repot-repot ke sini, biar aku saja yang ke rumah. Kamu ini. Kalau bukan mom sendiri yang datang ke sini, mana pernah kamu mengunjungi mom dengan kemauan sendiri? Awalnya, Adelia ingin menunggu putranya berkunjung di akhir pekan, tapi niat itu diurungkan setelah mendapat informasi dari orang suruhannya. Aku bukan gak mau, mom, hanya belum ada waktu saja. Raymond merangkul momnya yang mulai cemberut. Kamu nyari-nyari alasan terus, ujar Adelia kesal. Ya udah, Ray minta maaf. Lain kali Ray akan lebih sering ke rumah untuk bertemu mom dan daddy, ucap pria itu menghibur Adelia. Mom pegang kata-katamu, ya. Siap, bos. Raymond menyanggupi dengan tangan memberi hormat pada Adelia. Melihat kelakuan Raymond membuat momnya tertawa. Anaknya itu memang selalu pintar meluluhkan hatinya. Jadi, gimana soal perjodohanmu dengan Vea? Adelia mencoba memancing anaknya. Tentu saja aku nggak mau, mom. Aku kan sudah bilang sudah punya calon istri pilihanku sendiri. Raymond dengan tegas menolak perjodohan itu. Kalau memang kamu punya pilihan sendiri, mana buktinya? Jangan-jangan kamu alasan saja untuk menolak perjodohan ini. Adelia kembali memancing anaknya. Tidak. Aku berbicara serius. Mom tunggu dulu di sini, ya. Raymond berdiri dari duduknya, kembali melangkahkan kaki ke dalam ruang teater. Melihat kepergian Raymond membuat Adelia tersenyum. Ia tahu betul siapa yang akan dibawa anaknya untuk menemuinya. Adelia langsung meluncur ke apartemen Raymond saat mendapat kabar dari orang suruhannya bahwa anaknya membawa wanita ke apartemennya. Ia penasaran dengan sosok wanita yang akan dijadikan istri oleh anaknya, sampai membuatnya datang malam-malam begini. Sayang, kamu udah siap? Raymond masuk ke ruang teater dan langsung menodong Naura dengan pertanyaan. Aku sudah merapikan penampilanku, Ray, Naura berkata dengan penampilan yang sudah rapi. Kalau begitu, ayo keluar. Aku akan kenalin kamu sama mom. Raymond mengajak Naura keluar. Tapi, Ray, aku gugup. Takut membuat mommu kecewa, Naura merasa gugup. Ia belum punya keberanian bertemu dengan ibunya Raymond. Kamu nggak usah mikir yang aneh-aneh. Mom pasti langsung suka sama kamu, aku jamin itu. Ucap Raymond meyakinkan Naura. Mana mungkin begitu, Ray? Naura masih ragu. Wanita itu masih enggan untuk keluar. Sudahlah, ayo ikut aku. Aku akan menemanimu. Raymond menggenggam tangan Naura dan mengiringinya menuju ruang tamu tempat momnya menunggu. Naura masuk ke ruang tamu dengan perasaan gugup. Ia tak menyangka akan bertemu ibunya Raymond dalam keadaan seperti ini. Mom, kenalin, ini Naura, calon istriku. Raymond memperkenalkan Naura kepada Adelia. Pria itu sepertinya sudah mantap menjalin hubungan serius dengan Naura. Ia sudah memikirkan itu dengan matang. Hai, Tante, aku Naura. Naura mendekat dan mengulurkan tangan ke arah Adelia. Adelia menjabat tangan Naura. Ia memperhatikan penampilan Naura dari ujung kaki sampai ujung rambut. Anak yang cantik dan sopan, Adelia menilai Naura di dalam hati. Naura yang dipandang oleh ibunya Raymond jadi merasa kikuk. Ia meremas jari tangannya dengan gelisah, takut kalau ibunya Raymond tidak menyukainya. Biasanya, orang kaya akan memandang remeh wanita miskin, seperti yang ia lihat di film-film. Di luar dugaannya, bukannya marah dan mencacinya, ibunya Raymond malah tersenyum ke arahnya. Adelia menarik Naura agar lebih mendekat padanya. Ayo, sayang, sini duduk di dekat mom. Jangan panggil tante lagi, ya. Adelia mengajak Naura duduk di dekatnya. Iya, maksud saya, mom. Naura masih belum terbiasa memanggil dengan sebutan mom. Ia sungguh tak menyangka dengan reaksi ibunya Raymond.
Wanita itu sepertinya menerima Naura dengan baik. Kamu kenapa nggak ngenalin Naura dari dulu, Rai? Punya kekasih secantik ini malah disembunyikan dari keluarga, ucap Adelia. Aku sudah ada rencana kok, Mom. Mom aja yang kesini duluan, bantah Raymond. Naura, kamu sering-sering main ke rumah Mom, ya? Mom jadi senang kalau ada yang nemenin, ujar wanita itu pada Naura. Iya, Mom. Nanti Naura ajak Raymond main ke rumah Mom, jawab Naura. Beneran nih? Tanya Adelia kembali memastikan. Iya, beneran, Mom, jawab Naura dengan senyum tulus di wajahnya. Oke, Mom tunggu kedatanganmu, ya. Iya, Mom. Oh ya, Mom udah makan belum? Kalau belum, ayo kita makan bareng. Naura mengajak Adelia untuk makan. Kebetulan sekali Mom belum makan. Ayo kita makan. Naura menggandeng Adelia menuju meja makan. Makanan yang tersaji di meja makan tadi lebih dari cukup untuk mereka makan bertiga. Kenapa aku berasa dibuang, ya? Raymond berbicara sendiri saat melihat kedua wanita yang ia sayangi itu tidak mempedulikannya dan meninggalkannya menuju meja makan. Raymond segera menyusul Mom dan Naura ke meja makan. Naura sedang menyendokkan nasi ke dalam piring Adelia. Sedangkan Adelia tersenyum ke arah Naura. Kamu juga makan, sayang, Adelia memerintahkan Naura untuk ikut makan bersamanya. Iya, Mom. Ini Naura mau makan juga. Naura mengambil piring dan mengisinya dengan nasi. Ia mulai terbiasa berkomunikasi dengan Mom Adelia. Rai, sini piringmu. Biar aku ambilkan juga. Naura meminta piring Raymond untuk diisi. Terima kasih, sayang. Raymond dengan senang hati memberikan piringnya pada Naura. Setelah mengisi piring Raymond dengan nasi dan lauk, barulah Naura kembali duduk di kursinya. Ia mulai menyantap makannya dengan lahap. Ternyata ia benar, makanan yang terhidang tadi memang lezat. Juru masak Raymond memang hebat, rasanya tak perlu diragukan lagi. Mereka mulai menyantap makanan masing-masing. Makanan yang ada tadi ludes tak bersisa. Selesai makan, Naura langsung membereskan piring bekas makan tadi. Dengan cekatan, ia sudah merapikan kembali meja makan. Piring-piring kotor itu sudah dibawanya ke wastafel yang ada di dapur. Naura, kamu nggak usah repot begitu. Biarkan saja piring kotor itu. Besok pasti ada orang membereskannya. Adelia melarang Naura membereskan piring kotor. Sudah, tinggalkan saja itu, Ra. Lebih baik kamu temani Mom ngobrol di sini, ujar Adelia lagi. Iya, Mom. Naura berjalan menuju Adelia dan duduk di sampingnya. Orang tuamu kerja di mana, sayang? Adelia bertanya, memecah keheningan. Orang tuaku sudah nggak ada lagi, Mom. Sekarang aku tinggal sendiri, Naura mengatakan keadaan yang sebenarnya pada Adelia. Maafkan Mom yang nggak tahu. Mom turut sedih mendengarnya. Adelia merasa bersalah sudah menanyakan itu saat raut wajah Naura berubah jadi sedih. Iya, nggak apa-apa kok, Mom. Itu memang kenyataan yang harus aku terima, ujar Naura. Ayo, sini peluk Mom. Anggap saja Mom ini sebagai orang tuamu sendiri. Adelia membuka tangan ke arah Naura. Terima kasih banyak, Mom. Naura memeluk ibunya Raymond dengan perasaan terharu. Pelukan hangat dari seorang ibu itu membuat hati Naura ikut menghangat. Ia bersyukur bisa bertemu ibunya Raymond yang sebaik ini. Rai, kamu harus sering-sering ajak Naura ketemu Mom, ya, Adelia berbicara pada Raymond yang ada di hadapannya. Iya, Mom, Raymond tidak berbicara panjang lebar, hanya mengiyakannya. Adelia dan Naura sudah melepas pelukannya, dengan tangan Naura yang masih setia digenggam oleh Adelia. Sayang, leher kamu kenapa merah begitu? Adelia bertanya saat menangkap warna kemerahan di leher Naura. Ini digigit nyamuk, Mom. Naura tampak berpikir keras hingga akhirnya menjawab dengan asal. Raymond yang mendengar jawaban Naura malah tertawa cekikikan.
Pipi putih Naura jadi memerah menahan malu. Sudah jam segini. Mom harus pulang. Dan kamu ikut Mom? Ya, biar Mom yang antar pulang, Adelia berkata sambil melirik jam mewah yang melingkar di tangannya. Nggak bisa. Naura, biar aku yang antar. Raymond langsung menolak keputusan Adelia. Mom sudah putuskan kalau Naura pulang bareng Mom. Adelia berbicara dengan tegas. Tidak bisa gitu dong, Mom, bantah Raymond, tak setuju. Sudah, kita tanya Naura saja. Sayang, kamu mau pulang diantar siapa? Adelia bertanya dengan tatapan penuh harap kepada Naura. Naura yang ditatap seperti itu tak mungkin mengecewakan ibunya Raymond. Apalagi ini pertama kali mereka bertemu. Aku pulang sama Mom saja kalau begitu, jawab Naura. Tapi, sayang, Raymond ingin komplain, tapi sudah dipotong oleh Adelia. Sudah, ayo kita pulang, sayang. Daripada di sini nanti kamu digigit nyamuk buas. Adelia berkata sambil melirik anaknya. Mendengar hal itu membuat Naura menahan tawa. Ternyata ibunya Raymond mengetahui semuanya. Kedua wanita itu meninggalkan apartemen Raymond tanpa beban, menyisakan sang pemilik apartemen dengan perasaan jengkel. Cak. Gagal deh ikut-ikutan Kimochi. Raymond berdecak kesal dan berlalu ke kamar mandi. Ia ingin mendinginkan pikirannya yang ditinggal sang kekasih.